Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Arfi Setiawan, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, dan juga seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi filsafat ilmu, tepatnya pada pertemuan ke-9 dan juga pertemuan ke-10. Sebelum kita membahas materinya lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sektiana Putri Anggraini dengan NIM 20031020070 dari kelas 3C Manajemen Universitas PGRI Madiun. Di sini, yang pertama saya akan membahas pertemuan ke-9, yaitu pada materi Renaissance dan Aufklärung. Perjalanan Renaissance itu sendiri dapat dilihat dari abad pertengahan akhir. Suatu gejala di mana manusia yang terbelenggu telah berusaha melepaskan diri dari ikatan spiritual gereja telah terlihat pada akhir abad pertengahan. Usaha ini dipercepat prosesnya oleh berbagai perkembangan dalam kehidupan masyarakat barat. Sebelumnya, apa sih Renaissance itu sendiri? Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Dalam masa Renaissance, arsitektur menunjukkan sintesa nilai-nilai keagamaan di samping mengandung unsur-unsur kebanggaan, keduniawian, dan juga kemanusiaan. Demikian pula, apa yang terdapat dalam seni pahat dan lukis banyak dipengaruhi oleh peradaban klasik. Gaya seni gotik yang terdapat dalam bangunan gereja diilhami oleh seni bangunan dari kuil klasik Roma, menekankan pada garis simetris dan horizontal. Seni Renaissance tidaklah sepenuhnya menitikberatkan unsur kekristenan seperti yang terjadi pada abad pertengahan. Para pelukis ini dan pemahat tidak secara keseluruhan menyelesaikan hasil seninya dengan disertai tema-tema keagamaan, namun sering dihiasi dengan hasil-hasil seni gambar dan arca dalam posisi tegak berdiri. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance mempunyai 3 sumber. Yang pertama, karena adanya hubungan dengan kerajaan Islam di semenanjung Liberia dengan negara-negara di Prancis. Yang kedua, Perang Salib pada tahun 1100 sampai 1300 Masehi yang terulang sebanyak 6 kali. Ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 Masehi. Selanjutnya adalah ciri utama Renaissance. Renaissance memiliki ciri utama. Yang pertama adalah rasionalisme, humanisme, individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, dan juga empirisme. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pada zaman Renaissance. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Leonardo da Vinci lahir di daerah Tuscany, Florence, Italia pada tahun 1452 Masehi.
Ia disebut-sebut sebagai seorang seniman besar yang telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, menguasai bahasa Yunani dan Latin, mempelajari tradisi-tradisi yang terdapat dalam zaman klasik tersebut, menekuni ilmu anatomi manusia secara detail dan menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan, menekuni bidang arsitektur dan memiliki ide-ide orisinil dalam menciptakan dan menyusun ruangan-ruangan rumah yang indah. Kemudian, tokoh selanjutnya adalah Michelangelo Buonarroti pada tahun 1475 sampai 1564 Masehi. Orang jenius kedua pada zaman puncak Renaissance, lahirnya di daerah Tuscany, Florence, Italia tahun 1475, yang dikenal sebagai seorang tokoh pahat patung. Karyanya mengilhami nilai-nilai kepercayaan agama Kristen abad pertengahan, jiwa Renaissance, dan idealisme seni patung Yunani Romawi. Karya terbesar Michelangelo terdapat dalam lukisan The Best Judgment di sisi altar Chapel Sistine antara tahun 1508 dan 1512. Ia telah menceritakan berdasarkan sumber Injil tentang peristiwa penciptaan manusia sampai terjadinya air bah pada masa Nabi Nuh. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527. Dia adalah seorang tokoh politik. Ia dilahirkan di kota Florence pada umur 58 tahun. Ia adalah seorang diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Karya politiknya yang terpenting adalah Prince dan Discourse of First, the Books of Titus Livius. Machiavelli merupakan sosok yang jenius, sangat mendambakan kebebasan dan kemerdekaan Italia. Karya-karya Machiavelli mengakibatkan banyak pihak yang menempatkannya sebagai salah satu pemikir brilian pada masa Renaissance. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal seperti agama dan moralitas yang pada masa sebelumnya ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik. Kemudian adalah Nicholas Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543. Dia adalah seorang tokoh ilmuwan. Nicholas Copernicus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Kopernikus dalam konsep tata alam semestanya, ia mengganti gambaran bumi yang tidak bergerak dengan gambaran matahari yang tidak bergerak, dan dengan demikian ia pantas disebut sebagai bapak astronomi modern. Masa itu ia merasa takut bahwa ia akan dikucilkan dari lingkungan gereja karena pendapatannya yang dianggap oleh pejabat gereja bertentangan dengan ajaran agama. Maka ia menangguhkan penerbitan bukunya. Baru pada tahun kematiannya, yaitu 1543, buku tersebut baru diterbitkan oleh temannya, yaitu Johann Kepler. Sampai zaman Galileo, buku ini tidak dicurigai dan dibiarkan beredar oleh pejabat gereja masa itu. Tokoh ilmuwan selanjutnya adalah Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Johannes Kepler adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog yang merupakan tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia termasuk yang memperkuat pendapat tentang teori geosentris. Kepler menerima teori bahwa jagat raya berpusat kepada matahari.
Kemudian adalah tokoh Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 Masehi. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Tokoh selanjutnya adalah Sir Francis Bacon atau pada tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Ia adalah seorang filsuf, negarawan, dan juga seorang penulis Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan dan pemikirannya mempengaruhi metodologi sains yang menitikberatkan pada eksperimen yang dikenal juga sebagai metode Bacon. Dan tokoh yang terakhir adalah Desiderius Erasmus tahun 1466 sampai 1536 Masehi. Desiderius Erasmus Rotterdamus, dikenal sebagai Erasmus atau Erasmus dari Rotterdam, adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik, dan humanis Renaissance berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademisi klasika dan penulis dengan gaya Latin murni. Baik, selanjutnya saya akan membahas pada zaman Aufklärung. Apa sih zaman Aufklärung itu sendiri? Zaman Aufklärung itu adalah zaman yang merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau fajar. Jadi zaman Aufklärung adalah zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf seperti di Inggris, yaitu J. Locke pada tahun 1632 sampai 1704, kemudian G. Berkeley tahun 1684 sampai 1753 Masehi, dan juga De Hume pada tahun 1711 sampai 1776 Masehi. Di Prancis, kemudian J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778 Masehi. Umumnya, tokoh-tokoh ini mendasari pengetahuannya pada pengalaman nyata sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Tetapi kenyataan ini berubah ketika filsuf Jerman Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 muncul yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirisme sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting zaman modern. Kemudian adalah di sini terdapat aliran-aliran pada filsafat barat. Saya akan menjelaskan dari masing-masing aliran-aliran itu sendiri. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau dan bebas dari pengamatan indrawi. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme adalah sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain. Pengalaman indrawi menurut mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Kemudian adalah Kantianisme. Kant mencoba merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui paham yang bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah kerja sama dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan akal budi. Kemudian adalah idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan juga roh.
Istilah idealisme dari kata idea yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealis secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Kemudian adalah positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Artinya, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukurannya. Jadi, pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme dan rasionalisme. Hanya bedanya empirisme menerima pengalaman batin, sedangkan positivisme membatasi pada pengalaman objektif saja. Kemudian adalah pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran yang inti filsafatnya adalah pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Selanjutnya adalah fenomenologi. Ahli fenomenologi yang pertama dan penting adalah Edmund Husserl yang dikenal dengan doktrin ajarannya tentang fenomenologi murni. Dalam menjelaskannya, ia menggunakan metode reduksi fenomenologis. Ada prioritas ilmu fenomenologi di atas ilmu fisika dan psikologi apapun. Fenomenologi merupakan bentuk mendasar dari ontologi. Dan yang terakhir adalah eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa sesuatu itu ada, berbeda dengan esensi yang menekankan keadaan sesuatu. Lebih jauh, eksistensi adalah kesempurnaan. Dengan kesempurnaan, sesuatu menjadi sesuatu yang eksisten. Eksistensialisme merupakan sebuah gerakan filosofis yang menentang esensialisme. Dan penjelasan pada pertemuan ke-9 tentang Renaissance dan Aufklärung telah selesai. Kemudian saya akan melanjutkan kepada pertemuan ke-10, yaitu tentang rasionalisme, kritisme, dan juga empirisme. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai empirisme. Empirisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan itu harus dicari dalam atau berhubungan dengan pengalaman. Pengetahuan dalam pandangan empirisme tidak bersifat a priori atau tidak bergantung pada pengalaman indrawi atau apa yang bersifat dalam makna ide-ide yang sudah diterima. Seperti yang terdapat pada pandangan rasionalisme, melainkan a posteriori atau pengetahuan yang dapat dicapai hanya dari pengalaman. Empirisme berasal dari kata Yunani yakni empiria atau empeiros yang secara harafiah mengandung arti meraba-raba pengalaman. Pandangan empirisme mendasarkan diri pada asas berpikir yang disebut induksi, karena ia menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum dari data-data pengalaman konkret. Empirisme menganut correspondence theory of truth. Asumsinya adalah bahwa dunia luar itu ada lepas dari pikiran kita tentangnya. Sementara tugas pikiran hanyalah menyesuaikan diri dengan objek-objek di luarnya. John Locke adalah salah satu di antara pemikir dari gugusan empirisme. Locke dalam ajarannya mengatakan bahwa pikiran manusia harus diandalkan seperti tabula rasa atau kertas kosong. Baru dalam proses pengenalannya terdapat dunia luar, pengalaman memberi kesan-kesan atau impressions dalam pikiran. Dengan demikian, kebenaran dan kenyataan dipersepsi subjek berdasarkan pengalaman. Pada tokoh empirisme ada Francis Bacon tahun 1210 sampai 1292. Menurut Francis Bacon bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta.
Kemudian adalah Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Menurut beliau berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan, hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. Kemudian ada David Hume tahun 1711 sampai 1776 Masehi. Solomon menyebut Hume sebagai ultimate skeptik tingkat tertinggi. Ia dibicarakan di sini sebagai seorang skeptis dan terutama sebagai seorang empiris. Kemudian ada Herbert Spencer tahun 1820 sampai 1903 Masehi. Filsafat Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi 9 tahun sebelumnya terbitnya karpa Darwin yang terkenal. The Origin of Species tahun 1859 Masehi. Menurut Spencer, kita hanya dapat mengenali fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Akhirnya, Spencer mengatakan, idea-idea keilmuan pada akhirnya adalah penyajian realistis yang tidak dapat dipahami. Inilah yang dimaksud dengan the great unknowable, teka-teki besar. Kemudian adalah kritisme. Dalam kritisme, kan pengetahuan dijelaskan sebagai sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Ken mengatakan bahwa dalam diri subjek terdapat dua kemampuan. A. Kemampuan untuk menerima data-data indrawi yang disebut sensibility, dan B. Kemampuan untuk menghasilkan konsep atau understanding atau akal budi. Pada taraf sensibility, apa yang kita tangkap yakni sebagai penampakan atau fenomenon sudah merupakan paduan antara unsur materi atau unsur a posteriori dan forma ruang waktu atau unsur a priori. Adapun data-data indrawi yang kita peroleh dari sensibility kemudian diolah menjadi pengetahuan ini berlangsung pada taraf understanding. Understanding tampil dalam bentuk putusan atau judgment. Immanuel Kant mengkritik empirisme. Ia berpendapat bahwa empirisme harus dilandasi dengan teori-teori dari rasionalisme sebelum dianggap sah melalui proses epistemologi. Itu merupakan penjelasan melalui bukunya yang berjudul Critique of Pure Reason atau kritik atau rasio murni. Anggapan Kant tentang empirisme bahwa empirisme atau pengalaman itu bersifat relatif tanpa adanya landasan teori. Kemudian adalah rasionalisme. Rasionalisme di sini adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh dan mengetes pengetahuan. Dalam aliran rasionalisme ada dua macam bidang, yaitu bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Tokoh pada rasionalisme ada René Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Menurut pendapatnya, pada waktu itu ia mendapat wahyu ilahi yang isinya memberitakan kepadanya bahwa ilmu pengetahuan haruslah satu, tanpa bandingnya, serta harus disusun oleh satu orang sebagai satu bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. Kemudian ada Gottfried Wilhelm von Leibniz. Metafisikanya adalah idea tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Ia menyebut substansi-substansi itu monad. Setiap monad berbeda dengan yang lain, dan Tuhan atau sesuatu yang supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta adalah pencipta monad-monad itu. Kemudian ada Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Filsafat Pascal mewujudkan suatu dialog di antara manusia yang konkret dengan Allah. Di dalam realitas hidup manusia terdapat tiga macam tertib, yaitu tertib bendawi, tertib rohani, dan tertib kasih. Kemudian ada ajaran Spinoza di bidang metafisika menunjukkan kepada suatu ajaran monistis yang logis yang menghasilkan bahwa dunia sebagai keseluruhan.
mewujudkan suatu substansi tunggal. Ajaran ini didasarkan atas keyakinan bahwa tiap hal memiliki suatu subjek tunggal dan suatu predikat tunggal, sehingga harus disimpulkan bahwa segala hubungan dan kejamaan adalah semu. Di sini saya juga akan membahas tentang perbedaan antara filsafat rasionalisme, empirisme, dan juga kritisme. Yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme adalah bersifat a priori atau tidak tergantung pada pengalaman indrawi atau apa yang bersifat dalam makna ide-ide yang sudah diterima, dan juga bagi Descartes, pengetahuan tentang dunia luar ditentukan oleh kebenaran yang sudah melekat dalam pikiran subjek atau adanya ide-ide. Kemudian ada empirisme, yaitu bersifat a posteriori atau pengetahuan yang didapat dicapai hanya dari pengalaman, dan menurut Locke, pikiran manusia harus diandalkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong, baru dalam proses pengenalannya terhadap dunia luar, pengalamannya memberi kesan-kesan dalam pikiran. Dan yang terakhir adalah kritisme. Pengetahuannya dijelaskan sebagai sintesis antara unsur a priori dan a posteriori. Adapun data-data indrawi yang diperoleh dari sensibility kemudian diolah menjadi pengetahuan, ini berlangsung pada taraf understanding. Kemudian dalam diri subjek terdapat dua kemampuan, sensibility dan understanding atau akal budi. Baiklah, materi yang saya sampaikan mengenai pertemuan 9 dan juga pertemuan 10 sudah selesai. Izinkan saya untuk menutup presentasi pada kali ini, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.